Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibunda Hetty, yang saya hormati Mbak Anissa, Mas Jarod, yang saya hormati ini ada Sekjen Iqbal, Mas Lukman, yang saya hormati ada Mbak Sonya, ada tim saya juga, dan yang saya hormati ini bos juga yang di depan. Mungkin bisa berdiri bos. Nah ini yang punya rumah makan Laziza. Ya. Dia punya cabang Seket Wulu 58 cabang. Wah, luar biasa kan? Jadi omsetnya pulang miliar dia. Ya. Oke. Pertama-tama saya terima kasih ya. Saya aturkan ke semuanya. Alhamdulillah kita bisa kumpul di ruangan ini dengan hati yang luar biasa pada Ramadan ini. Ya. Semangat semua ya. Oke, perkenalkan saya Siswanto. Mungkin adik-adikku semua kenal namanya Jos Gandos Ponsel. Ya, yang ada di rumput Padung Asri ada namanya Bismar Ponsel. Ya, di sini ada di Beratang itu ya. Beratang Gede, Bismar Ponsel. Nah, kalau ke Marina, mohon maaf, itu ke lantai 2 ada Abicom, ada nama Hanakom, ada Azhar Komputer, ada namanya Gustika Komputer, ada namanya bla bla bla. Insya Allah 80% yang ada di IT Marina itu adalah perusahaan saya. Ya, mungkin adik-adik yang pernah makan di Raya Jemur Sari bebek Jos Gandos, nah itu juga perusahaan saya. Ya, jadi saya kesini pengen sharing dengan kalian supaya hidup ini hidup luar biasa, jangan hidup biasa. Bagi saya kalau hidup biasa mendingan di hutan saya. Kita hidup di sini hidup luar biasa. Walaupun mohon maaf kita lihat luar biasa, harus jadi orang hebat, harus jadi orang luar biasa. Ya, mungkin bisa. Oh, mulai. Oke. Berat, oke? Itu hidup semua. Oke, ya, adik-adikku semua, saya bilang adik-adikku semua karena saya kakak kelas kalian juga. Saya dulu doktornya di Dokter Ilmu Ekonomi dari Untak. Nah, ini salah satu perusahaan saya yang di MIT, Mas Pion. Jadi kalian masuk Bleng kiri jalan, itu ada 8 outlet. Indobismar Ponsel itu adalah perusahaan kami. Oke, nah ini yang ada di Beratang Gede. Oke, next. Ini ada di Rungkut. Sorry. Cepetan. Oh iya. Ini ada yang di Beratang, ya. Jos Gandos Ponsel. Oh, Cahayo. Nah itu ya. Vivo Cahayo. Nah ini ada di Padung Asri, di Banes Perindo. Nanti di Rungkut ada Bismar Ponsel. Jadi nanti kalau seandainya butuh namanya handphone yang harga murah 500.000, 1 juta, 2 juta, 50 juta, ada yang ada 50 juta, ada 25 juta, kayak apa ya, kayak gini ya. Nanti bilang aja, saya yang punya toko ini adalah kakak saya. Bilang aja Siswanto, ya nanti dapat potongan banyak itu ya. Nanti kalau ke restoran Jos Gandos ngomong ini miliknya kakak saya. Mesti nanti wes dipotong minimal 10% kalian, ya. Nah itu ya. Ini yang ada di Rungkut. Terus, aduh, next. Ini mungkin yang dari Bangil, ada Bismar Bangil, ya. Ada yang di Pandaan. Ini Hana Ponsel. Ada yang di Pasuruan, di Singosari, area-area Malang. Dan nanti ada yang next. Oke, Probolinggo di Jalan Besar itu mungkin ada yang teman-teman dari Probolinggo, ada adikku ya. Ada yang di Situbondo, ada yang Bondowoso, ada yang dari di mana? Next lagi.
Banyuwangi, Jember, seluruh kabupaten yang insya Allah di Jawa Timur sampai ke Yogyakarta, kami itu kalau ada namanya Bismarck Ponsel, Jos Gandos Ponsel adalah perusahaan-perusahaan saya. Ya, sampai di Yogyakarta daerah Malioboro. Nah, ini yang ada di Gresik, ya di daerah YP Darussalam, ada di Trenggalek, ya ada namanya SMK Islam 1 Durenan Trenggalek, nanti ada di Mojosari juga, ya. Nah, ini di sini kita punya ada namanya perusahaan di bidang perpajakan, ya pajak akuntansi. Saya dulu dari SMK-nya IT, terus kuliah di manajemen. Saya nggak ngerti banyak tentang manajemen. Saya kerja, yang penting kerja. Oh, main kerja 8 jam, saya siap 18 jam. Orang lain Sabtu Minggu turun, aku nggak ada tidur. Kenapa? Saya harus siap di lapangan. Lah, karena pernah namanya kena pedihnya kena pajak, makanya saya belajar pajak. Saya dirikan kantor konsultan pajak, namanya PT DAS. Nah ini. Nah ini adalah tim saya, anak-anak DAS, tim DAS. Next. Oke, ini restoran kami yang ada di Cimur Sari, Surabaya. Next. Nah ini ya, mungkin nggak asing lagi. Kalau waktu bukber gini, insya Allah reservasi 3 hari sebelumnya. Kalau sekarang reservasi untuk nanti sore biasanya full sudah. Karena ini menampung kurang lebih maksimal 500 orang sekali makan. Nah ini. Next. Oke, next. Nah. Ini kalau di Banyuwangi ya, coba adik-adikku yang dari Banyuwangi mana? Ada? Oh ya, Banyuwangi mana? Oh Jajak. Sama dong. Saya dari Jajak. Iya. Loh, iya. Saya dari Jajak, Bang Murjo. Iya. Dari mana? Jajak ada namanya Celuring kan? Di sana ada waterpark apa namanya? Celuring waterpark. Oh ya, ini Celuring Waterpark ada daerah Jajak, insya Allah terbesar di Banyuwangi adalah perusahaan saya juga. Ini kurang lebih bisa menampung 15.000 pengunjung yang ada di Banyuwangi lah ini. Nah, duit kok, tapi harus mikir akhiratnya juga. Saya sebagai Muslim. Di sini depan kampus Untak itu ada namanya Yayasan Pesantren Bismar Mustaqim untuk anak-anak yatim piatu. Mereka anak takfid, mulai SD, SMP, mulai SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Salah satunya sudah lulus di kemarin di Doktor Ilmu Administrasi. Nah, insya Allah semua gratis, mulai makan, tempat tinggal, sekolah dan semuanya kami biayai. Alhamdulillah dari usaha-usaha kami. Nah ini di kampus Untak Surabaya yang sering mungkin dari kampus kalau ada acara pasti manggil anak-anak yatim saya ini. Ya, oke. Mungkin ada lagi ya pesannya. Oh iya, ini kemarin saya buka lagi sepeda motor listrik. Kalau sepeda listrik, ya banyak mungkin di pinggir jalan itu. Nah itu sebagian besar juga adalah perusahaan saya yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, kayak gini. Ini adalah brand saya sepeda listrik. Mulai harga berapa? Mungkin kalau di lapangan harganya 5 juta. Nanti bilang aja dapat potongan berapa? 3.900.000. Ya. Murah ya. Ini modelnya ada banyak. Ya modelnya banyak sekali. Oke? Udah, mungkin kalau ngomong perusahaan nanti gak ada habisnya. Saya ingin sharing ke kalian semua. Ya. Orang sukses itu perlu namanya proses. Kalau saya belum sukses, saya masih banyak belajar. Ya, saya punya perusahaan-perusahaan di mana-mana, mulai Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Probolinggo sampai ke Yogyakarta. Punya, mohon maaf kalau karyawan ya mungkin ribuan. Nah itu bapak saya ini seorang konglomerat, bapak saya ini dosen, bapak saya ini seorang pejabat. Nah, enggak, mohon maaf. Saya terlahir dari desa. Nah, kalau Jajak itu kan Rodok Kudo, saya Mbak Murjo mau ke Pulau Merah pasti lewati daerah saya. Saya lahir dari wong desa.
bapak emak saya, manggilnya mama saya, emak, karena orang desa saya manggil emak, bapak emak saya buruh tani. Gak tiba-tiba saya punya karyawan-karyawan di mana-mana. Ya, gak tiba-tiba saya punya direktur, manajer, supervisor dan lainnya. Ya, saya berasal dari orang biasa. Tiap hari, emak saya ke sawah, bapak saya ke sawah. Biasa mantun, biasa nyingkal, biasa gejik deli, biasa jenis tandur jagung. Ya, saya biasa golek ramban. Ya, nah ini mungkin yang dari desa ya, golek ramban, golek suket. Ya, nah di sini saya terlahir dari orang biasa, tapi saya harus juga yang luar biasa. Ma bapak, saya dilahirkan ke sini. Insya Allah saya bahagia sekali. Aku dilahirkan senang, tapi saya punya keluarga yang luar biasa. Pada suatu saat nanti, saya harus bisa merubah namanya Gedek ini rumah Gedek menjadi istana, karena rumah saya Gedek. Saya harus bisa merubah namanya kemaratan yang harus jadi suatu kesejahteraan. Saya harus bisa merubah namanya kesengsaraan ini menjadi kebahagiaan. Aku kudiso netesnya air mata orang tua saya, air mata bangga punya saya. Jadi saya harus semangat dan semangat. Ya, jadi kalau orang sukses itu perlu proses, bukan protes. Ya, kalau orang sukses, pengen jadi orang sukses, itu gampang sebenarnya. Ya, punya karyawan banyak, kemana-mana ada yang dampingi. Lah, sekarang kalau pengen jadi orang sukses itu kan nggak perlu berdasi. Yang penting kerja keras dan tidak mengenal namanya gengsi. Karena zaman sekarang kalau penampilan menang penghasilan. Iya benar kan ya? Penampilan luar biasa tapi penghasilan nggak ada. Ya bodoh aja. Nah di sini kalian anak-anak kampus merah putih yang luar biasa. Jadi lulus kalian, ojo ngisi-ngisi orang tua kalian, ngisi-ngisi dosen kalian. Lulus langsung kerja. Waktu kuliah iso kerja. Lulus buka perusahaan. Karyawan 1, 2, 3, 4. Wah itu luar biasa. Jadilah kepala jejak daripada buntutnya buaya. Jadi seorang bos, jadi seorang juragan, walaupun kecil tapi depan. Jadi kepala jejak daripada buntutnya buaya. Buntut kewede yang gurih. Ya, jadi dari seorang bos. Nah, coba saya pengen ngerti sih. Ada adikku saya yang luar biasa, nyala yang utak ini yang psikologi. Sopo pengen sukses ya, angkatan dia. Nah, oke. Saya pengen satu orang maju ke depan aja coba, saya pengen sukses. Ayo, pengen jadi pengusaha. Maju ke depan. Ayo cepat. Ayo cewek, coba. Ayo gak apa-apa. Maju aja ke depan cuma. Pengen diskon apa-apa? Oke. Sekarang saya buka. Soalnya pengen tadi pengen maju ya. Oke. Yo, sudah maju, kita kasih bonusan ya. Oke. Keuntungan duduk paling depan. Dari tadi duduk paling depan banyak manfaatnya. Dan berarti masih banyak. Nanti kita bagi-bagi data ya. Kamu kenalkan namanya siapa? Nama saya Ardani Sidoarjo. Dari mana asalnya? Sidoarjo. Sidoarjo. Oh iya Sidoarjo. Lih, kamu kuliah ning kene, yang psikologi. Pengen jadi apa sih? Kok kuliah atau ning Surabaya? Ini pengen masuk polisi jalur pribadi. Oh, pengen masuk polisi, masuk psikologi dulu ya? Oh iya. Oke, kira-kira kamu obsesinya, motivasinya pengen jadi polisi itu apa sih? Dari ini orang tua. Oh, orang tua jadi polisi juga. Ya wes, kita tunggu bareng-bareng. Semoga nantinya ini lulus jadi polisi. Tunggu ya ini mau 40 lebih. Besok jadi Kapolda Jawa Timur. Iso lulusan ini jadi Kapolri di Indonesia. Kalau jangan teman-teman kita ya. Enak kan? Ya. Jadi kesempatan
orang itu datang, jangan disia-siakan. Kalau ingin jadi pengusaha, jadi seorang entrepreneur harus siap. Ya, kalau nggak siap diambil oleh orang lain, ya kayak gini tadi contohnya ya. Jadi saya dari orang desa yang notabene biasa itu dengan kesengsaraan. Saya biasa dicaci maki, saya biasa dihina dan lainnya. Tapi bagi saya nggak masalah. Mereka nggak bayar saya, mereka nggak kasih makan saya. Nah, gimana? Saya harus hidup dari diri saya sendiri. Saya tidak tergantung orang lain. Jadi saya kalau saya dibuang ke lapangan, saya dibuang ke hutan, saya harus bisa hidup. Saya harus bisa hidup saya sendiri dan saya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Alhamdulillah setidaknya sudah ratusan anak yatim yang sekarang bisa kiprah, lulus S1, S2 sampai doktoral. Nah ini salah satunya adalah Dr. Mukhrojin, ya, yang ajar di UNTAD biasanya. Kalau tahu saya di masjid-masjid di Surabaya itu adalah anak saya yang di yatim piatu. So manfaat, urip iso manfaat, orang rusi wong liya, orang gawe sengsara orang tua, iso manfaat kangge wong lain. Urip ning dunia seneng, ning akhirat ya seneng. Nah itu. Saya diajarkan dari wong muslim harus gitu. Hidup bahagia ning dunia, ning akhirat ya seneng. Nah, agama lain juga gitu. Jadi adik-adikku semua, jangan berkecil hati, bahasa kalian sekarang biasa. Harus dengan bahasa saya hebat, saya luar biasa. Saya hebat pada suatu saat nanti saya buktikan bahasanya. Saya ini adalah orang hebat. Bu Eti, saya sekarang semester 2. Tapi Bu Eti, nanti lulus 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Saya sekarang mungkin nama saya Sigit, tapi 5 tahun lagi, 6 tahun lagi nama saya sudah berubah. Nama saya adalah Bos Sigit. Nah itu. Jadi harus percaya diri. Bahasanya saya hebat. Ya, kalau saya hebat percaya diri, nggak mungkin kalian jadi seorang pengusaha, nggak mungkin jadi seorang bos. Ya, harus percaya diri, yakin bahasanya saya hebat, saya luar biasa. Nah, sini saya dari orang biasa, masuk ke Surabaya, haiku zamannya krisis moneter. Nah, saya pertama kali neng Pucangan, Gang Telu. Nah, di situ kan sebelum Kertajaya ya. Itu daerah banjir. Saya kosnya itu harganya 20.000, ya 20.000. Sepribadi tapi bermerek sudah, merek KL. Apa itu? Kloso. Jadi kalau bangun tidur, geger kotak-kotak loh. Kerege jatuh itu. Ya karena panas. Jadi nggak kipas, kotak-kotak. Tapi bagi saya nggak masalah. Saya 2 tahun ikut namanya Kotakom di Jalan Pucang di 65. Ya, itu ada merek laptop dan lainnya. Nah itu saya belajar di situ. Saya banyak belajar di situ tentang satu, manajemen SDM, piye auto menungso, ya organisasi. Nomor loro, saya belajar banyak tentang manajemen keuangan. Piye sing ngatur duit supaya nanti modalku karo keuntungan itu untuk mesti kelihatan. Biasa kan duit modal digawe blonjo liyane gitu bensin gitu apa gitu jadi buyar. Ya, jadi kudu iso dipisahi antara modal perusahaan karo modal duit dhewe. Ya, terus saya banyak belajar tentang manajemen promosi. Piye supaya dodol meledak? Ya, dodolan biasa saya rugi. Dodolan luar biasa, omset harus meledak. Ya, ini kan banyak kaitannya dengan promosi lewat online lah, lewat offline lah. Mungkin yang di Sidoarjo itu ada banner-banner brosur-brosur ya. Sering kan ada brosur-brosur Jos Kandes. Itu salah satu media supaya produknya itu penjual produk nggak ditunggoni ya. Produk ditunggoni terjadi. Bisa-bisa jadi barang sampah. Jangan sampai menunggu bola menggelidik ke tempat Anda. Iya, kebetulan itu ya juga tadi. Dia caranya promosikan marketing gila supaya produknya itu dipajang langsung habis. Sehari 2 hari seminggu habis, fresh lagi. Nah
Nah itu. Terus saya banyak belajar manajemen tempat. Caranya nonton tempatnya bagus, nyaman, enjoy, ke selfie, ke apa enak. Ya, tempatnya berantakan, bau dan lainnya. Juga seneng orang. Ke restoran saya, orang seneng. Ya, mereka datang lagi. Pertama sendiri, besok nggak pacare, besok nggak pacar kancane, terus kenapa? Ya, membawa tetangganya, Pak D-nya, Mbak itu kok kabeh. Karena tempatnya api. Ya. Nah, itu yang apa? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu itu ya. Biasa ya datang sendiri bapak-bapak. Oke, sesuk nggo bojone. Terus sesuk nggo bojoe konggone, terus bapak Pak D-ini dan lainnya ya. Itu rame karena tempatnya bagus. Nah, saya banyak belajar waktu saya ikut orang tahun aku belajar. Oh ini toh. Jadi kalau kalian nanti kerja, jangan sampai berapa yang saya dapatkan. Pasti hancur nanti. Kira-kira apa yang saya bisa kontribusikan ke perusahaan? Lah, di situ kalian banyak belajar, ngambil ilmunya. Oh ternyata dodolan ini tuh caranya. Kalau aku buka perusahaan, ini tuh aturannya. Nah itu loh. Biasanya kan ATM kan ya, amati, tiru, modifikasi. Dan saya ATP, amati, tiru, plek, wes. Jadi bos, kesuwen, ATP modifikasi kesuwen, amati, tiru, plek. Itu. Kayaknya nggak tahu mau api, gambarnya api, bersih rapi. Mau restoran saya, dilukis kayak gacuan, hati api. Ya, tempatnya api, kan plek nih. Jadi modifikasi kesukaan terayung pakai duit banyak ya. Yang penting tidak plek terhadap brand aki nggak boleh ya. Nah ini saya banyak belajar 2 tahun. Setelah 2 tahun saya mendirikan usaha sendiri. Ada seorang ulama motivasi, jadi kepala jejak daripada buntutnya buaya. Jadi seorang bos walaupun kecil tapi depan. Bismillah, saya buka usaha sendiri. Pertama kali di jalan Gresikan di Pasar Kelin. Daerah itu kan bagus kan, luar biasa daerah, luar biasa banjir di daerah Kuliah. Jadi saya kontrak, itu kilometer musuh 5 meter. Nah itu tempat usaha saya pertama kali. Pertama itu berani monitor pakai tabung. Ya dulu 286, 386 masih pakai namanya Wartel. Handphone masih Simon, masih Nokia pisang dan lainnya. Ya yang kayak gini belum ada. Nah itu, ini mungkin belum lahir ini. Nah, saya banyak belajar. Berapa karya saya? Pertama kali adalah karya saya satu, saya sendiri. Saya sendiri jungkir balik. Orang lain kerja 8 jam, saya siap 18 jam. Kerja. Ya, dan ibadah. Dan alhamdulillah, orang lain turu bisa 8 jam. Saya pada waktu itu turu, tidur cuma 2 sampai 3 jam. Tidur jam 2, jam 5 sudah bangun. Nah, saya masukkan di situ kan saya banyak belajar tentang promosi. Saya punya produk banyak di situ. Saya masukkan ke iklan. Jawa Pos, iklan jitu namanya kalau dulu. Ramai jam 5 sudah banyak orang antri untuk beli produk saya, monitor, komputer dan lainnya. Nah, kalau udah banjir, tidur saya di atas meja. Ya karena untuk kontrak gede saya nggak punya. Wes, bismillah. Tapi dengan semangat luar biasa dari modal saya nol, alhamdulillah saya tabungan 1 juta, 2 juta, 3 juta dan lainnya. Terus saya pindah, ada di daerah Kedul Risi, Plaza Madinah. Tuh dari satu tempat saya buka lagi 2 tempat dan lainnya. Nah sekarang ada kurang lebih 30 tempat. Nah ini, jadi nggak tiba-tiba itu langsung bleng punya perusahaan, ya perlu namanya proses. Orang sukses perlu proses, jangan protes. Ya, nggak boleh namanya protes. Kerjakan. Ya, orang hebat karena dia sudah diterpa dengan banyak sekali ujian. Saya nggak tiba-tiba gini, saya banyak belajar. Jungkir balik berdarah-darah sudah biasa, nggak kaget. Kreatif, ya sudah biasa. Bangkrut pernah. Ya, jadi lupa bangkrut dan lainnya. Nangis. Ya
bangkrutnya cuma 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, lebih dari itu saya pernah. Nah, tapi bagi saya orang entrepreneur sejati itu harus siap di lapangan. Gak boleh namanya semangat biasa-biasa. Semangat harus semangat 45. Semangat 45. Kalau seandainya jatuh bangun, jatuh bangkit, sampai namanya jatuh itu bosan menghampiri Anda. Loh Pak gimana? Loh besok bagi saya, kalau saya jatuh, besok ini masih ada namanya matahari. Besok matahari masih terbit. Jadi kesempatan saya masih banyak. Besok masih ada namanya rezeki akan ngejar saya. Besok masih banyak pundi-pundi uang yang bisa saya ambil. Bos, besok belum kiamat. Jadi harus semangat, jangan sampai kendor. Nah itu. Jadi kalian semua, insya Allah, dalam Tuhan itu memastikan bahasanya setiap manusia diberikan kesempatan untuk menjadi orang sukses. Kalian untuk jadi orang sukses pasti bisa. Cuma orang-orang yang malas saja yang tidak diberikan kesempatan untuk menjadi orang sukses. Ya, orang biasa jadi luar biasa ada. Orang larat miskin jadi orang berat ada. Yang ada di Surabaya Barat, jenenge Ciputra, ada namanya Mall Ciputra, namanya Patuon. Itu yang punya siapa ya? Siapa? Saya. Oh, luar biasa. Tepuk tangan juga. Ya, itu sing duwe adalah Insinyur Ciputra. Ya, Insinyur Ciputra. Kalian buka biografinya. Beliau lahir dalam kondisi nggak duwe blas. Bapaknya nggak ada, sudah meninggal dunia. Kuburannya nggak ngerti. Ya, lahir nggak ngerti ini di bapakku. Tapi dengan sesuatu luar biasa, pada suatu saat nanti saya harus bisa genggam namanya dunia. Saya harus bisa genggam namanya dunia. Dengan semangat luar biasa. Dia kuliah pun tutulan sarung. Jadi coba dibaca biografi orang-orang hebat supaya otak kalian termotivasi. Tercuci otak kalian supaya kalian nih, saya harus jadi orang luar biasa. Masa ini bapak emak saya, bapak ibu saya sudah menyekolahkan saya, tapi saya nggak bisa apa-apa. Rugi kalian. Ya termotivasi. Jadi sekolah, kuliah, kerja. Nah itu luar biasa. Ciputra bangun namanya kerajaan bisnis. Pakuan, satu rumah harganya berapa? 10M, minim itu 10M, 20M, 30M, 100M, satu rumah harganya. Itu berapa ribu rumah? Ayo, dari orang biasa menjadi luar biasa. Jadi sekarang berapa menit? Oke, masih ada? Terus ya ini ya? Oke. Ada. 10 menit. Oke. Takutnya 3 menit saja. Ya, ada lagi. Ayo. Sekarang kamu bisa tak kasih fulus namanya. Orang terkaya se-Asia. Se-Asia ini. Ayo, orang terkaya se-Asia. Dia yang punya aplikasi namanya Alibaba. Siapa yang punya ya? Kesini. Mancing. Ayo. Kamu? Oh ya. Jack Ma. Buat teman-teman. Jack Ma. Kamu dulu kan? Oh, pakai masker ya? Oh iya. Namanya siapa? Iya. Ini untuk saya. Bentar Wika. Wika. Namanya kok asing dari luar pulau. Oh dari sini. Sebenarnya kalau tak lihat wajahmu itu ya. Sudah nggak apa-apa kan ya? Tidak apa mungkin. Namanya kalau Wika salah. Sekarang yang tren itu adalah nama mobil. Ayla bagus untuk kamu. Iya. Apa? Iya. Ayla nanti apa? Bukan. I love you. Oke, Vika, makasih ya. Oke, terima kasih.
Aduh. Salah satu keterampilan hipnosis ya Pak ya. Iya. Lo ada di semua. Kalau kalian baca biografinya itu namanya Jack Ma. Itu nggak apa-apa ya, pengarah. Tapi sahamnya berapa? 3.500 triliun. Kalau 1.000 triliun, 1 miliar tua, 1 juta oke, itu triliunan. Ya, baca biografinya. Dia orang biasa, tapi luar biasa. Dalam perjalanannya, dia mudanya Jack Ma, dia mau belajar namanya bahasa Inggris dari rumahnya ke Shenzhen. Itu naik sepeda mungkin, rongjan, enak bledek, ada hujan panas, mas gak peduli. Saya harus hebat, suatu saat lagi saya dalam dunia. Oh, kalau motivasi kalian luar biasa kayak gitu, insya Allah cerita kalian pasti akan ada di depan Anda. Lah si Jack Ma kecil ini sangat luar biasa. Dia terus banyak belajar. Kalau orang lain bisa, saya pun bisa. Orang lain itu punya perusahaan 1, saya punya perusahaan 2. Dia semangat belajar luar biasa. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua, semangat kalian luar biasa. Jangan sampai kendor. Gak usah namanya kalian itu nervous lah. Saya dari keluarga biasa. Jangan dirokan itu. Itu penyakit. Gak usah wis. Yang penting kalian semangat bahasanya suatu saat nanti saya bisa. Saya harus luar biasa. Ya, si Jack Ma ini mendirikan aplikasi namanya aplikasi Alibaba dan dipakai oleh orang seluruh dunia. Di kasus ini, mohon maaf, kaitannya pasti benar pernah ke sana. Insya Allah setiap 3 bulan sekali saya pasti ke Tiongkok, ke China. Karena produk saya hampir 100% itu adalah produk dari China. Nah, di Shenzhen, perusahaan yang bagus sekali, dan orang biasa menjadi luar biasa. Jadi kalian semua ini adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa ya. Insya Allah kalau kalian itu pengen jadi orang sukses, bahasanya orang lain bisa, kalian pun pasti akan bisa. Tolong untuk kalian ya. Oke? Bercita-citalah kalian setinggi langit. Kalau kalian nanti jatuh, kalian jatuh di antara bintang-bintang. Demikian saya sesuatu. Oke, terima kasih untuk mahasiswa hari ini. Luar biasa sekali motivasi ya, sekaligus tadi langkah-langkah ya teman-teman ya. Ada 3 narasumber, kalau bisa saya ringkas ya untuk